أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا إلى الكتاب والسنة والعمل بهما على فهم سلف الأمة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب الجلال والعزة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بحق العبادة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الله بالحكمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para hadirin dan juga para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul kembali untuk kembali membaca mentelaah tema atau sebuah tema yang perdana akan kita kaji pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan riba. Sehingga ke depan kita diharapkan dapat memahami dengan seksama tentang hakikat riba dan penerapan yang banyak tersebar di kalangan tengah masyarakat kita saat ini. Dan sampai-sampai Nabi SAW sejak 1400 tahun yang lalu telah memberikan peringatan dalam hadisnya, ya'ti 'alan nas zaman la yubalil mar'u bima akhadha minal mal aminal halali awil haram. Akan datang suatu masa di mana orang-orang tidak akan peduli lagi dari mana atau bagaimana cara ia mendapatkan harta, entah itu dengan cara yang halal maupun yang haram. Sehingga ikhwatul iman, azzani Allah wa yakum, perlu sekiranya kita membaca atau mentelaah tentang tema riba ini, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya dengan tema gharar yang bermuara pada apa? Pada illat pengharaman jual beli. Karena illat pengharaman jual beli itu tidak lepas dari yang namanya riba maupun gharar. Kemudian pembahasan kali ini akan kita sadur dari kitab Ar-Riba Ad-Dararuhu wa Atharuhu fi Dhaw'il Kitab wa Sunnah. Riba, dampak negatifnya menurut atau sesuai tinjauan Alkitab, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu ta'ala. Baik, ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah beliau memulai dengan muqaddimah pengantar pada kitab beliau ini, beliau mengatakan la syakka, bahwa tidak ada keraguan lagi bahwa tema pembahasan ulasan tentang riba serta dampak negatifnya ini adalah perkara yang sangat darurat dan perlu untuk kita kaji dan telaah, dan wajib atas setiap muslim untuk memahami hukum riba serta macam-macamnya, sehingga dia dapat menghindari berbagai macam bentuk riba, terlebih pada masa ini yang banyak sekali orang-orang yang mulai mensiasati segala hal agar tidak terjerumus pada riba, namun hakikatnya mereka masih atau sekedar menghadirkan skema baru, namun hakikatnya juga masih masuk dalam kategori riba. Karena sejatinya orang-orang yang kokoh di atas konsep atau tindakan serta aktivitas riba mereka ini, mereka adalah orang-orang yang mencoba untuk memerangi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan bahwa tidak ada keraguan pula bahwa para ulama ini rahimahumullah jami'an telah banyak menjelaskan, menerangkan, memaparkan tentang ayat-ayat serta hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan keterangan, penegasan serta kelugasan tentang keharaman riba. Entah nanti riba itu sifatnya adalah riba jahiliyah maupun riba utang atau riba jual beli dan yang seterusnya. Dan mereka mengumpulkan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tema atau topik riba ini.
Waqad jama'tu li nafsi, kata beliau rahimahullah, dan aku telah mengumpulkan beberapa hal, beberapa poin, waliman arada minal qasirina mithli, dan juga orang-orang yang ingin mencoba mentelaah kembali, berevaluasi atas segala hal transaksi yang ia telah lakukan terkait riba ini dari dalil-dalil kitab dan sunnah, dari dalil Al-Quran dan sunnah yang mengkaji secara mendetail tentang hukum-hukum riba, kemudian juga dampak negatifnya terhadap kehidupan personal maupun kehidupan sosial. Dan aku telah membagi topik pembahasan pada kitab yang telah aku karang ini, kata beliau rahimahullah, menjadi 3 bab penting. Jadi ada 3 bab besar yang akan beliau bahas, dan dari setiap bab besar ini akan ada sub-sub bab atau tema-tema tertentu yang akan beliau paparkan insyaallah. Bab yang pertama berkaitan dengan riba sebelum adanya Islam. Kemudian nanti di bawah itu ada beberapa tema kecil. Yang pertama, definisi riba secara etimologi maupun terminologi atau bahasa dan secara istilah. Kemudian tema yang kedua dari bab besar ini nanti ada penjelasan tentang riba di kalangan orang-orang Yahudi dahulu. Kemudian tema ketiga adalah riba di kalangan kaum jahiliyah, atau nanti ada yang sering diistilahkan dalam kamus fikih dengan riba jahiliyah. Dan ternyata riba jahiliyah ini pun banyak merebak pada saat ini di tengah kaum muslimin, sehingga perlu kita ketahui secara seksama. Kemudian bab kedua, bab besar kedua adalah sikap Islam dalam menanggapi perkara riba. Dan dalam bab ini nanti ada beberapa tema kecil, diantaranya tema pertama yaitu nas, teks-teks Alkitab dan Sunnah yang mentahdzir, mencegah atau memberikan peringatan terhadap bahayanya riba. Kemudian tema kedua berkaitan dengan riba fadl. Kemudian tema ketiga berkaitan dengan riba nasi'ah. Apa itu riba fadl? Kemudian nanti apa itu riba nasi'ah yang akan beliau paparkan insyaallah. Kemudian ada juga tentang jual beli inah, bai'ul inah. Jual beli inah yang nanti akan kita jelaskan tentang definisi serta hukumnya insyaallah pada bab kedua ini. Kemudian bab ketiga dari bab besar yang akan beliau paparkan adalah tentang hal-hal yang diperbolehkan adanya kelebihan maupun tertundanya objek transaksi itu pada hal-hal yang sifatnya tidak atau bukan bagian dari komoditas riba, komoditi ribawi, sehingga nanti akan beliau jelaskan apa saja yang diperbolehkan dalam hal ini. Kemudian nanti ada beberapa tema di bawahnya, diantaranya tema tentang as-sarf, tukar uang dengan uang, serta hukum-hukumnya. Kemudian juga anjuran atau ajakan agar menjauhi perkara syubhat dalam transaksi-transaksi yang belum kita ketahui hukumnya secara mendasar atau masih samar hukum-hukumnya. Kemudian tema yang berikutnya dalam bab besar 3 ini adalah dampak riba, jeleknya riba, buruknya riba, dan dampak negatifnya yang akan kita dapatkan dari atau yang akan berdampak pada kehidupan personal maupun sosial. Inilah beberapa tema yang akan dibahas oleh beliau rahimahullah ta'ala, yang dimana ada 3 bab besar. Kemudian dari 3 bab ini akan melahirkan, menelurkan beberapa tema-tema kecil biidnillahi ta'ala. Ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad ijtahadtu fi jam'il maddati al-'ilmiyyah li hadzal bahth min al-maraji' wal masadir al-mu'tamadah. Jadi aku telah mengumpulkan tema-tema ini, bahasan-bahasan ini dari referensi-referensi yang standar, yang dapat dipercaya, dan yang terpenting dari segala referensi ini adalah Kitabullah Al-Aziz, yaitu Al-Quranul Karim, yang akan beliau sebutkan dalil-dalil yang menerangkan tentang buruknya riba,
kemudian juga dari sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hakikat serta buruknya dampak dari riba ini, juga dari beberapa referensi lainnya. Dan beliau pun telah berupaya untuk mentakhrij, menyebutkan sanad-sanad hadis yang telah beliau paparkan pada referensi ini, pada kitab beliau ini, kepada masdar atau literatur asalnya, literatur primer. Sehingga hadis-hadis itu apabila keluar dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, maka akan kami sebutkan derajatnya. Akan beliau sebutkan derajatnya. Sedangkan bila itu hadis dari Sahih Bukhari dan Muslim, insya Allah kami mencukupi hal tersebut, kata beliau rahimahullah. Sedangkan bila hadis-hadis tersebut keluar dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, maka akan beliau sebutkan tentang derajat hadisnya. Kemudian beliau menutup ikhwatal iman azzanillahu yakum pembukaan ini, pengantar ini dengan ungkapan beliau, saya tidak mensucikan diri saya, kesalahan itu pasti ada, kekurangan itu pasti ada, sebagaimana dalam pepatah kita mengatakan tak ada gading yang tak retak. Setiap apa yang beliau karang pasti ada kekurangan di sana sini, sehingga beliau berharap bahwa satu-satunya kesempurnaan itu hanya milik Allah, dan beliau berharap semoga ada orang-orang yang senantiasa memberikan masukan, kritikan serta saran pada karangan beliau ini, karangan ilmiah yang semoga bermanfaat buat Islam dan muslimin. Kemudian beliau mendoakan kita semua agar diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap aktivitas kita sebagai seorang muslim, terkhusus dalam konteks ini terkait pada hal-hal yang sifatnya interaksi muamalah, interaksi kita dalam perkara-perkara transaksi. Sehingga ikhwatal iman azanillahu yakum, ini adalah penutup atau pembuka pengantar dari beliau pada kitab beliau ini rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Baik ikhwatal iman azanillahu yakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pengantar dari tema perdana ini yang berkaitan dengan fikih muamalah. Spesifik kita ambil tema yang berkaitan tentang ilat, sebab pengharamannya transaksi-transaksi yang ada di sekitar kita, yaitu berporos pada dua tema besar, tentang riba dan juga tentang gharar, yang insya Allah akan bertahap kita paparkan, kita uraikan secara perlahan-lahan insya Allah ta'ala. Mengapa tema ini menjadi penting? Karena sekali lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hadis yang sebelumnya telah kita sampaikan, akan datang suatu masa di mana orang-orang tidak akan lagi peduli dari mana harta yang ia dapatkan atau bagaimana cara ia mendapatkan hartanya, entah itu halal maupun haram, asal itu menguntungkan dirinya, maka ia tidak akan lagi pernah peduli. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang berbeda menyebutkan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap tubuh fisik yang berkembang dari harta yang haram, maka neraka lebih utama atau lebih layak untuk ia tempati. Dan dalam hal yang lain atau athar yang lain, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah menyampaikan sesuatu tentang pasar atau perdagangan ketika beliau menjabat sebagai Khalifatul Muslimin atau Amirul Mukminin. Beliau menyampaikan, la yabi' fi aswaqina illa man tafaqaha fid din wa illa waqa'a fir riba sya'a am abah. Tidak boleh atau haram orang yang ingin berjualan di pasar kami, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kecuali yang telah mempelajari tentang transaksi jual beli, dari ribanya, gharornya dan akad-akadnya. Kalau tidak, pasti ia akan tergelincir atau jatuh, terperosok pada riba, ia sadar ataupun tak sadar. Sehingga ikhwatal iman azanillahu yakum, semoga pembelajaran telah kita ini tentang riba, gharor dan yang semisal menjadi keberkahan serta manfaat buat kita bersama nanti pada setiap tatanan transaksi kita, terkhusus pada transaksi akad jual beli, muamalah. Wallahu taala alam bisawab. Ini sekiranya bisa kami sampaikan pada pengantar kali ini. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi, juga para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila ada kekurangan, maka itu murni datangnya dari kami pribadi sebagai zat yang penuh dengan kelemahan, dan bila ada kelebihan dan keutamaan, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
sebagai satu-satunya zat yang maha mulia dan maha sempurna. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.